Tahukah kamu hasil penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Career Center Network atau ICCN, sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengaku salah jurusan. Hal ini disebabkan program studi yang diambil tidak sesuai dengan minat dan bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya udah mampir di channel YouTube Impian Bu Imah, yang impiannya ingin mewujudkan impian kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang Ibu bagikan. Terima kasih. By the way, kalian setuju gak ketika memilih program studi di perguruan tinggi itu harus sesuai dengan bakat, minat, dan juga passion? Mengutip dari buku Ciputra The Passion of My Life, kata Pak Ci, passion menurut beliau ya, passion membuat saya mengerahkan kemampuan terbaik saya, cinta saya, hati saya, bahkan juga saya siap menderita karena itu. Ketika kita memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kita harus memilah dan memilih dengan prodi yang akan kita ambil. Nah, apakah memilih prodi di perguruan tinggi itu juga harus sesuai dengan passion? Jawabannya ada dua, iya dan tidak. Jawabannya iya, karena kuliah itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, bukan sehari 2 hari. Dan tantangan yang dihadapi kuliah itu kadang-kadang suka datang tanpa diundang. Masalah juga ketika kamu menghadapi perkuliahan dan dinamika dunia perkuliahan itu cukup berbagai macam. Nah, ketika kamu kuliah di bidang yang kamu minati, yang sesuai dengan passion kamu, apapun masalah yang datang, itu membuat kamu tidak menjadi down, bahkan menjadi booster. Bahkan masalah itu menjadi tantangan. Kemudian kuliah itu merupakan fondasi awal dalam kamu menentukan karir di masa depan. Tentunya kamu bayangkan deh kalau kamu harus menghabiskan banyak waktu, sisa-sisa hidup kamu di masa yang akan datang bersama orang yang kamu sukai. Itu perasaannya gimana? Kuliah juga membutuhkan proses dan waktu yang lumayan lama. Maka dari itu benar-benar ketika memilih prodi itu kamu harus memikirkan apakah nanti kamu sanggup menjalani proses perkuliahan itu. Kemudian ketika kuliah itu sudah sesuai dengan passion kamu, nanti kamu juga akan bertemu teman-teman dengan passion yang hampir sama, kecenderungannya sama. Itu akan memudahkan proses perkuliahan, karena perkuliahan itu sangat jauh berbeda dengan sekolah ya. Kalau sekolah itu kan berangkat pagi dari jam 7 misalnya sampai jam 3 sore. Masuknya bareng-bareng, istirahatnya bareng-bareng, pulang sekolahnya juga bareng-bareng. Kemudian kamu pulang ke rumah orang tua, masih dalam pantauan orang tua. Berbeda sekali dengan kondisi ketika kita kuliah. Ketika kuliah itu kita ke kampus untuk belajar dengan dosen, itu tergantung mata kuliah yang kita ambil. Kemudian banyak sekali waktu-waktu untuk kita free ya, tidak ada kelas, kita punya waktu untuk berorganisasi dan kegiatan lainnya. Kemudian juga kuliah itu tidak dipantau seperti di sekolah ya. Ketika kamu tidak hadir nanti ditanyain sama gurunya. Kalau di sekolah dicariin sama guru BK-nya. Sedangkan kalau kuliah kamu mau datang atau enggak, dosennya itu tidak terlalu peduli. Yang penting bagi dia kamu butuh nilai kan. Kemudian juga ketika ada tugas, dosennya nggak nanya mana tugas kamu, kenapa belum dikumpul dan sebagainya. Nah, kita kalau kuliah itu benar-benar diberikan tanggung jawab. Kalau mau nilai A, ya kejar nilai itu. Kalau mau nilai B dan sebagainya, juga kejar nilai itu. Kalau kamu tidak mau belajar dan nanti resikonya dapat nilai D, ya itu tanggung jawab kamu. Berbeda sekali dengan sekolah. Sekolah itu kalau nilainya tidak sesuai, nanti wali kelas kamu itu akan ngejar kamu untuk
remedial dan sebagainya agar nilai kamu itu tidak jelek ya. Makanya kalau kuliah itu benar-benar harus sesuai dengan passion kamu agar kamu benar-benar bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu ambil atau apa yang kamu jalani. Ketika kamu sekolah, misalnya kamu tidak masuk ke sekolah, kemudian nanti wali kelas kamu akan memberikan informasi kepada orang tua bahwa ini perkembangan anaknya tidak masuk sekolah dan sebagainya, nilainya seperti ini. Nanti diundang orang tuanya ke sekolah untuk dibicarakan problemnya kamu kenapa tidak hadir ke sekolah. Berbeda sekali dengan kuliah. Kuliah itu mau kamu kuliah atau enggak, itu kalau kamu tidak jujur ke orang tua, itu orang tua kamu nggak akan tahu. Karena tidak ada, maksudnya tidak terpantau langsung ya, kecuali kamu jujur ke orang tua atau orang tua kamu itu sangat memantau kamu kondisinya kuliah atau enggak. Karena ada kejadian ya, mahasiswa yang 4 tahun kuliah bahkan membawa orang tuanya wisuda, padahal dia selama ini tidak pernah kuliah, sehingga ketahuan ketika dari daftar wisuda itu nama anaknya nggak ada. Nah, sebegitu losnya ya kuliah. Makanya benar-benar ketika memilih prodi di perguruan tinggi itu dipertimbangkan harus sesuai dengan passion. Selanjutnya, pertanyaan yang sama, apakah kita memilih program studi di perguruan tinggi itu harus sesuai dengan passion kita? Jawabannya tidak. Belum tentu passion kamu hari ini memberikan karir yang terbaik di masa yang akan datang. Kemudian, untuk anak-anak remaja SMA itu, passion itu kan kadang suka berubah ya. Dan kadang ada juga orang yang terlalu banyak hal yang disukai, sehingga bingung nih yang mana sebenarnya passionnya dia gitu. Atau ada juga siswa yang sebentar lagi jadi calon mahasiswa, udah kelas 12 akhir nih, akhir semester, belum ngerti passionnya apa, belum paham passionnya di mana. Ada nggak yang kayak gitu? Atau masih suka ikut-ikutan, lihat dokter pengen jadi dokter, lihat perawat pengen jadi perawat, lihat polisi pengen jadi polisi, lihat pegawai bank pengen jadi pegawai bank, lihat owner skincare yang story-nya jalan-jalan ke luar negeri pengen jadi owner, atau pengen jadi YouTuber. Ada nggak yang kayak gitu? Kemudian kamu juga harus realistis nih, apakah passion kamu itu atau prodi yang sesuai dengan passion kamu itu memberikan peluang kamu untuk lulus dengan mempertimbangkan nilai yang kamu punya sekarang atau kemampuan yang kamu miliki sekarang. Memilih passion atau memilih peluang lulus. Nah, juga itu yang harus dipikirkan. Kalau kamu saklek nih, oh ini bukan passion saya, ya berarti harus kerja keras banget kan untuk memperjuangkan passion itu. Kemudian sampai mana kamu meluangkan waktu kamu, tenaga kamu, energi kamu untuk mengalahkan ribuan orang yang passionnya sama dengan kamu. Selanjutnya, apakah ketika memilih program studi di perguruan tinggi itu juga harus sesuai dengan bakat dan minat? Jawabannya sama, iya atau tidak. Kuliah itu membutuhkan waktu dan biaya, tapi jangan sampai waktu dan biaya yang sudah kamu investasikan itu menjadi sia-sia ketika kamu merasa apa yang kamu jalani, prodi yang telah kamu pilih itu tidak sesuai dengan bakat dan minat kamu. Ketika sesuatu yang kamu lakukan itu sesuai dengan bakat dan minat kamu, itu memberikan impact yang luar biasa ya terhadap hasil yang akan kamu dapatkan nanti ketika kamu menyelesaikan itu. Nah, ketika kamu di sekolah itu tersedia fasilitas tes psikologi, nah biasanya dari hasil tes psikologi itu ada loh 3 rekomendasi profesi yang bisa kamu pilih di masa yang akan datang. Nah, gunakan hasil tes psikologi itu sebagai bahan pertimbangan
terhadap pilihan prodi di perguruan tinggi. Minat ini bisa diartikan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, seperti adanya keinginan atau gairah ketika kita melakukan sesuatu. Kalau bahasa kerennya itu interest, yaitu perasaan antusias atau penasaran akan sesuatu hal. Nah, ketika kamu memilih prodi sesuai dengan minat, itu menjadi sebuah sumber motivasi yang besar untuk mendorong kamu melakukan sesuatu secara maksimal. Jadi ketika kuliah itu kamu akan memaksimalkan semua energi yang kamu punya untuk menghasilkan nilai terbaik ketika kamu kuliah nanti. Nah, minat ini juga ketertarikan kepada sesuatu hal yang muncul dari perasaan diri kita sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Maka untuk memilih prodi di perguruan tinggi itu benar-benar kamu harus menganalisis diri sendiri apakah itu sudah sesuai dengan minat kamu. Kemudian bakat itu diartikan sebagai kepandaian dan sifat yang dibawa sejak lahir. Bahasa kerennya itu talent, yaitu kemampuan alami seseorang yang terhadap sesuatu hal. Bakat ini dibawa sejak lahir ya, namun perlu ditempatkan pada lingkungan yang kondusif, kemudian lingkungan yang membuat bakat itu bisa tumbuh dan berkembang. Bakat, kemampuan bawaan seseorang yang perlu dilatih dan dikembangkan untuk mencapai potensi terbaik. Maka dari itu memilih prodi juga harus sesuai dengan bakat. Misalnya nih ya, kamu punya bakat menggambar, kemudian punya minat dengan dunia fashion. Nah, ketika kamu mengkombinasikan bakat dan minat itu, maka bukan tidak mungkin suatu hari kamu akan menjadi seorang fashion designer yang handal. Kemudian, apakah kita memilih program studi di perguruan tinggi itu harus sesuai dengan bakat dan minat? Tentunya tidak semua keinginan itu sesuai dengan harapan ya. Namanya juga hidup ya, tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita wujudkan. Apakah program studi yang sesuai dengan bakat dan minat kamu itu memiliki peluang yang besar untuk kamu lulus di situ? Selanjutnya, apakah program studi yang sesuai dengan bakat dan minat kamu itu memberikan peluang karir yang terbaik di masa yang akan datang? Tentunya harus dipertimbangkan lagi ya. Maka dari itu, cara yang paling bijak adalah kita menyiapkan rencana-rencana cadangan kita. Ketika sesuatu itu berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita bisa sedikit belok kiri dan kanan untuk memilih rencana-rencana cadangan ya. Apapun itu, semoga semua impian kamu itu menjadi kenyataan walaupun mungkin jalannya berbeda. Apapun rencana-rencana kamu di masa yang akan datang, tentunya tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya kerja keras. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.